Sudah dapat dipastikan tenaganya cukup kuat. Strike! Nah ini kalau gini gede nih, kelihatan tuh mukanya tuh, ekspresinya. Turun dulu, turun, nah angkat baru digulung. Turunnya gulung, turun gulung, angkat. Ya oke, tuh. Udah mulai masuk racunnya tuh kayaknya. Wow, narik lagi. Namun, tidak Ivana saja yang berhasil bertarung. Roy pun mendapat sambaran dari predator. Double strike! Strike juga guys. Double strike. Pertarungan keduanya dengan predator cukup mengasyikan. Memang luar biasa rumpon di Teluk Tomoro ini. Dan kedua ikan berhasil menyerah di tangan Ivana dan Roy. Mantap! Double strike sama Om Roy. Tapi beda ukurannya, lebih gede punyanya Ivana nih. Kompresi dia. Ini kakap merah ini dia. Ikan yang bergerombol kalau di bawah. Jadi biasanya kalau udah ada satu, pasti ada yang lainnya. Bisa sampai puluhan atau ratusan ekor. Oke, mancing manis strike back. Mantap. Strike Back Mania, kali ini saya berada di salah satu teluk terindah di Sulawesi Tengah. Inilah Teluk Tomori di Kabupaten Morowali Utara. Pagi yang tenang, air yang jernih, dan gugusan tebing berbatu jadi saksi petualangan memancing saya hari ini. Tapi kalau saya hanya mancing sendiri, kayaknya kurang seru ya Strike Back Mania. Nah, hari ini spesialnya saya nggak mancing sendirian nih. Saya ditemanin sama Putri Pariwisata 2025 Indonesia, Ivana nih. Oke, halo Kak. Ya, halo. Hai Nah, guys. Saya bakal ngajarin dia mancing hari ini. Mancing di laut kita. Seru banget kayaknya ya Kak. Ivana Berliana Hutauru terpilih sebagai Putri Pariwisata Morowali Utara. Kemudian melangkah ke tingkat provinsi sebagai Putri Wisata Sulawesi Tengah. Dan akhirnya mengharumkan nama daerahnya dengan menyabet gelar Putri Wisata Indonesia 2025. Ini Ivana bakal mancing kakap merah nih. Semoga dapat yang gede-gede juga. Semoga. Biar dia rasain tarikannya. Mari kita tuh. coba. Yuk, langsung aja ambil pancingnya. Karena ini pengalaman pertama Ivana, jadi saya harus ajarkan dulu memancing dengan teknik yang sederhana, yaitu dasaran. Diturunin sampai ke biar dasar. dia turun. Ya, nanti dia sampai ke dasar berhenti, baru ditutup. Nah, baru ditungguin tuh sampai ikannya makan. Tak butuh waktu lama. Strike! Langsung strike dia. Nah, dipompa. Besar itu, lumayan itu. Nah, gulung. Guys, Pompa dulu baru gulung. Pompa dulu. turun, Turun, naik, ya, terus naik. gulung. Nah, kalau dia narik tahan aja. Tuh, gulung. Turun, naik, gulung. Oh, gacor ini kayaknya Ivana nih. Lumayan ini kayaknya nih ukurannya. Dari lengkungan jorannya, narik lagi ya. Melihat dari perlawanannya, ikan cenderung menarik ke bawah. Kondisi seperti ini harus sigap dihadapi, supaya ikan tidak membawa tali ke arah rumpon yang bisa menyebabkan mocel. Nah, gulung ya. Langsung kena ini. Baru pertama turunin. Nah, pompa lagi. Udah mulai kelihatan tuh Dapat ikannya tuh. guys. Kakap merah ini, kakap merah. Perlawanan sang kakap merah pun berakhir takluk di tangan Ivana. Ini nih. Ikannya besar ya Dapat dia Kak. kakap merahnya. Gede kan? Tuh, Wow, ini dia Sama ukurannya. guys. rumpun kakap merah luar biasa. Gimana rasa tarikannya? Tarikannya itu Kak memang sangat berat banget karena ikannya juga ikut narik. Jadi Iya, kalau ikannya kita nggak pasti ikut, narik. kalau kita nggak narik kuat pasti ikannya bisa lepas. Iya. Oke, kita cari lagi. Masih Gas mau? kan? Pancing manis strike back. Mantap. Saya akan coba turunkan metal jig 40 gram. Baru beberapa hentakan, tiba-tiba ada sergapan keras dari bawah. Strike! Strike. Strike. Tarikannya cukup agresif, namun terus berusaha menarik ke bawah. Tipikal penghuni karang yang tidak mau jauh dari rumahnya. Warna merah mulai muncul dari kejernihan Teluk Tomori.
seekor ikan target kakap merah berhasil saya naikkan. Ini dia langsung dapat ikan targetnya, kakap merah. Luar biasa, ini rumpun di bawah katanya ikannya lagi rame. Ini dia target kita. Mancing mana strike back? Mantap. Kakap merah memiliki penglihatan yang sangat baik di kondisi cahaya yang rendah. Karena itu, microjig yang jatuh perlahan seperti mangsa sekarat seringkali memicu naluri serangannya. Saat kita main dasaran, pilihan umpan jadi kunci utama. Di rumpun ini, cumi menjadi pilihan terbaik sebagai umpan yang gacor. Nah, ini cumi. Pasangnya tuh di sini nih. Ini kailnya. Oh. Nah, kalau kita pakai umpan cumi ini, keuntungannya dia nggak gampang lepas dari kail. Tuh, itu pasangnya. Oke, Jadinya kayak gini. Aroma kuat dari potongan ikan atau cumi nantinya terbawa arus, mengundang ikan dasar datang mendekat. Umpan pun kita turunkan perlahan ke dasar mengikuti arus hingga timah menyentuh lantai laut. Kalau jigging, casting, popping itu yang lain-lain, itu kan lebih kayak sport fishing, kita bergerak terus tuh ngelempar narik. Jadi kayak olahraga. Tapi kalau dasaran ini emang nyantai. Dapat. Nunggu sampai dapat gitu. Gacor ini memang, tarikannya. Wah, luar biasa ini. Saya saja sampai dibuat takjub dengan insting memancingnya. Ya, ini dia kurisi merah, atau dalam bahasa Latin, Nemipterus virgatus. Gimana tarikannya? Mungkin karena ikannya kecil, jadi tarikannya lumayan santai dan gak butuh banyak tenaga. Oke. Di antara struktur rumpun dasar, umpan segar kita turunkan kembali perlahan. Strike! Strike. Waduh, tapi kalau dari gaya perlawanannya, sepertinya bukan ikan target nih yang menyambar umpan saya. Oke, kita cari lagi nih. Tuh siripnya cantik tuh. Ada biru, kuning, seperti pelangi. Mantap. Mancing mana strike back? Mantap. Walaupun ukurannya kecil, ikan ini punya peran penting dalam rantai makanan laut. Kurisi merah adalah pemangsa mikro, seperti udang, ikan kecil, dan cumi-cumi muda. Saat kami memancing, ternyata ada orang tua dari kapten kapal kami yang juga sedang memancing. Ada Pak Jafar dan Ibu Suhasna. Mereka pun memancing di rumpun milik pribadi, namun dengan cara tradisional yaitu handline. Sama-sama menggunakan umpan cumi, tidak perlu waktu lama bagi Jafar. Sambaran langsung terjadi. Fish on! Tanpa ampun, ia pun langsung menarik tali pancingnya dengan cepat supaya ikan tidak mocel. Benar saja, seekor ikan kurisi merah berhasil dinaikkan. Mantap! Tidak lama berselang, Suhasna pun berhasil mendapatkan sambarannya. Strike! Namun dari tarikannya, sepertinya ukuran ikan kurang besar. Dan kembali kurisi merah menghiasi parade strike di perahu pasangan sejoli ini. Mantap! Karena sambaran sudah makin berkurang, akhirnya kami sudahi memancing kali ini. Jadi saya mengajak Ivana dan Roy untuk mengolahnya bersama-sama. Dan yang spesial, ini adalah menu dipilih langsung oleh Ivana. Katanya menu khas dari Morowali Utara. Oke, sekarang kita udah ada di Pulau Rombia nih. Kita habis mancing di Teluk Tomori itu di sana tadi. Sekarang kita mau ngolah hasil pancingannya.
kita tadi dapat ikan kakap merah sama juku eja kalau di sini namanya. Nah itu kata Ivana cocok dimasak lewe olo Iya, namanya. lewe Nah, olo. ini yang khasnya di sini nih. Iya Kak. Nama daunnya nih lewe olo. Iya. Ini katanya daunnya bisa menghasilkan rasa asam sama aroma yang khas. Sesampainya di daratan, Roy langsung bertugas untuk menyiangi ikan hasil pancingan kami. Ada ikan kakap dan kurise merah. Setelah bersih, Roy langsung memotong ikan menjadi beberapa bagian. Sambil menunggu ikan dipotong, air pun kita didihkan terlebih dahulu. Sedangkan Ivan mulai sibuk untuk mengiris bumbu rempah yang telah dibawa sebelumnya. Setelah potongan ikan dirasa cukup, langsung marinasi menggunakan garam dan air perasan jeruk nipis. Gunanya untuk menghilangkan aroma amis serta menjaga kekenyalan ikan. Oke, ini airnya udah mendidih. Sekarang tinggal dimasukin ikannya nih. Ikannya udah selesai juga dimarinasi sama Om Roy. Di kepala kakap merah. Sekarang tinggal kita tunggu saja sampai mendidih sempurna masakannya. Nah ini udah waktunya si lewe olonya masuk. Daun lewe olo merupakan nama lokal dari kedondong hutan. Selain dipakai sebagai bumbu pada masakan, daun lewe olo juga dipercaya sebagai obat tradisional. Kurang dari 1 jam, ikan kuah asam lewe olo siap untuk kita nikmati bersama. Jadi ini dia bikin sensasi kuahnya ini jadi berasa segar. Ya. Karena asamnya itu asamnya dapat. asam tapi dia bukan yang terlalu asam gimana ya. Jadi rasanya segar.